Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya di pembelajaran daring hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita. Berdoa mulai. Terima kasih. Sekarang kita tetap berada di tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan bersama Bu Yanti di sini. Oke? Nah, anak-anakku kelas 6, sekarang kita menuju ke subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah 1. Mampu menyebutkan kata baku dalam kalimat dengan benar. 2. Mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan dengan benar. 3. Mampu menyebutkan cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan benar. 4. Mampu menyebutkan pola lantai dalam tarian indang dengan benar. Yang kelima, mampu menyebutkan manfaat kemerdekaan untuk kesejahteraan rakyat dengan benar. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, anak-anakku, apakah kalian masih ingat kata yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB dan bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu disebut kata apa yo? Ya benar, itu adalah kata baku. Jadi kata baku ini bersumber dari PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu kata baku. Kata baku ini digunakan dalam situasi resmi, dalam formal atau resmi. Penulisan dan pengucapannya tadi sesuai dengan pedoman PUEB. Contoh kata baku di sini adalah nasihat. Itu tidak baku, nasihat. Yang baku adalah nasihat. Apotik itu tidak baku, pakai i itu tidak baku ya. Yang baku itu pakainya apotek, gitu ya. Cuman itu juga tidak baku, yang baku adalah cuma. Jadwal itu tidak baku, bukan pakai u tapi pakainya adalah w, jadwal. Oke. Apotik itu bukan kata baku ya tadi, masih ingat? Kata bakunya apotik adalah apa yo? Ya benar, apotek. Ya, apotek itu adalah tempat untuk membeli obat-obat. Obat-obat yang dibeli di apotek bisa digunakan untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Selain obat-obat yang dibeli dari apotek, ada juga obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari tumbuhan. Nah, itu merupakan salah satu manfaat dari tumbuhan, yaitu sebagai bahan obat. Contohnya adalah jahe untuk mengobati batu, daun kumus kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. Itu adalah manfaat tumbuhan untuk bahan obat. Kemudian apa manfaat tumbuhan yang lain? Yaitu bisa juga untuk bahan makanan, bahan sandang, bahan bangunan, bahan baku industri. Contohnya adalah getah karet, itu bisa digunakan untuk pembuatan ban. Getah pinus dapat dimanfaatkan untuk industri cat. Ya, itu adalah manfaat tumbuhan. Banyak sekali manfaat tumbuhan. Oke? Manfaat tumbuhan yang lain yaitu bisa sebagai bahan pewarna alami. Terus apa
saja sebagai bahan pewarna alami, misalnya pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, kuncit untuk pewarna kuning. Kemudian ada lagi untuk menjaga kualitas air. Contohnya apa? Tanaman bakau. Tanaman bakau yang ada di tepi pantai itu bisa digunakan untuk penyaringan alami dari air laut menjadi air tawar, gitu ya. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang manfaat tumbuhan. Sekarang kita harus tahu manfaat hewan. Manfaat hewan juga sangat besar sekali. Misalnya, ini ada telur, ada daging, ada susu. Ini sebagai bahan apa yo? Ya, ini adalah sebagai bahan pangan. Selain bahan pangan, manfaat hewan juga bisa digunakan sebagai bahan sandang. Contohnya apa? Ini kepompong ulat sutra. Ini bisa dibuat untuk membuat kain, buat pakaian. Oke. Ada juga yang bisa digunakan sebagai bahan kerajinan. Contohnya adalah ini shuttlecock ini terbuat dari apa yo? Ya, ini dari bulu angsa, bulu bebek, gitu ya. Oke. Selain itu semua, hewan juga bisa digunakan sebagai pupuk organik. Contohnya adalah kotoran sapi, kotoran kambing. Itu bisa digunakan sebagai pupuk organik yang tidak membahayakan bagi lingkungan. Ada juga yang menghasilkan tenaga. Contohnya apa ini? Ya, ini adalah dokar atau apa kalau di sini? Bendi atau dokar. Dokar ini ditarik oleh tenaga dari kuda. Oke, berarti ini menghasilkan tenaga. Itu semua adalah manfaat-manfaat dari hewan. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Jadi sangat besar sekali manfaat dari hewan dan tumbuhan. Maka hewan dan tumbuhan ini perlu kita lestarikan agar keberadaannya tetap ada. Lalu bagaimana cara melestarikannya? Ya, bisa kita lakukan dengan satu, melakukan sistem tebang pilih. Jangan langsung menebang suatu pohon, tapi kita pilih-pilih dulu pohon yang tua yang kita tebang. Tapi sebelumnya kita harus menanamnya terlebih dahulu yang kecil. Itu ya. Kemudian kita bisa melakukan kita tidak menggunakan bahan peledak saat menangkap ikan. Lalu kita bisa berpartisipasi dalam acara penanaman pohon dan budidaya hewan. Selanjutnya, melestarikan tumbuhan dan hewan di Swaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Kemudian bisa mengurangi pembangunan di daerah yang terdapat ragam tumbuhan dan hewan. Contohnya di mana? Misalnya kita membuka lahan baru, kita menebangi pohon di hutan untuk membuat pemukiman. Kita kurangi, jangan kita lakukan, gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah yang selanjutnya adalah mencari alternatif pemanfaatan tumbuhan dan hewan dengan menciptakan pengganti dari bahan sintetis. Oke. Untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan tadi bisa dilakukan secara bersama-sama, karena kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, negara Republik Indonesia. Karena semboyan kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita laksanakan dengan misalnya menjalin hubungan yang baik antar teman dan masyarakat sekitar, membudayakan sikap gotong royong, saling membantu, kemudian tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Lalu apa? Menjaga kerukunan sehingga akan terjalin persatuan dan kesatuan yang kuat antar warga masyarakat. Oke. Menjaga persatuan dan kesatuan bisa kita lakukan dengan kita saling menghargai kebudayaan di Indonesia. Salah satunya kebudayaan Indonesia adalah tari indang. Tari indang ini adalah tari yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Utara. Tari indang ini berasal dari kata indang atau disebut juga dengan badindin. Oke. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Pola lantai tari indang ini adalah horizontal atau lurus. Ini membentuk suatu sudut 180 derajat, jadi lurus gitu ya. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Oke.
Nah, tadi kita sudah belajar tentang manfaat tumbuhan. Sekarang kita harus tahu manfaat hewan. Manfaat hewan juga sangat besar sekali. Misalnya, ini ada telur, ada daging, ada susu. Ini sebagai bahan apa yo? Ya, ini adalah sebagai bahan pangan. Selain bahan pangan, manfaat hewan juga bisa digunakan sebagai bahan sandang. Contohnya apa? Ini kepompong ulat sutra. Ini bisa dibuat untuk membuat kain, buat pakaian. Oke, ada juga yang bisa digunakan sebagai bahan kerajinan. Contohnya adalah ini shuttlecock. Ini terbuat dari apa yo? Ya, ini dari bulu angsa, bulu bebek gitu ya. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang kata baku, tentang manfaat dari tumbuhan dan hewan, tentang cara-cara melestarikan tumbuhan dan hewan, tentang pola lantai tari indang, tentang manfaat kemerdekaan, kemudian cara menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang coba kita kerjakan latihan soal berikut ya. Oke? Banyak ya materi yang kita pelajari hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih atas waktunya dan semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan menerima materi di hari esok. Oke. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.